Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan peringatan baru kepada Teheran. Setiap kali Iran menyerang kapal di Selat Hormuz, Amerika Serikat akan menghancurkan satu jembatan atau pembangkit listrik Iran, termasuk target di dekat gedung Capitol. Untuk itu, Iran mengatakan akan menyerang jembatan dan infrastruktur energi di seluruh wilayah sebagai tanggapan. Arlene Plackmeyer melaporkan tentang eskalasi terbaru. Amerika Serikat telah menyerang Iran untuk hari ke-11 berturut-turut. Laporan beredar bahwa setelah perang 12 hari tahun lalu, Iran memindahkan ribuan sentrifus nuklir dan kemungkinan sebagian uranium yang sangat diperkaya ke fasilitas bawah tanah di Big X Mountain dekat Natanz. Sebagai tanggapan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang lokasi bawah tanah tersebut. Presiden menegaskan bahwa Iran sedang berusaha membangun kembali program nuklirnya dan memperingatkan bahwa setiap lokasi yang terkait dengan upaya tersebut akan diserang. Kami kemungkinan besar akan menyerang area itu dalam waktu dekat. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang itu. Kau tahu, biasanya aku tidak akan mengatakan itu. Jika aku pikir mereka bisa melakukan sesuatu tentang itu, aku tidak akan pernah mengatakan itu. Tapi kita akan segera menyerang area itu. Dan dengan sangat keras. Peringatan terbaru ini muncul saat Pentagon menghadapi pertanyaan sulit di Kongres terkait konflik yang kini telah memasuki bulan kelima. Dalam sebuah sidang Senat, Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth mengungkapkan bahwa perang ini sudah menelan biaya 37,5 miliar dolar bagi Amerika Serikat. Hegseth juga membela operasi militer Amerika Serikat di Selat Hormuz, di mana pasukan Iran terus menargetkan kapal-kapal dagang meskipun upaya meredakan ketegangan masih berlangsung. Saat ini kami melakukan blokade terhadap semua kapal Iran dan TNI if effective. Namun, para pembuat undang-undang berpendapat bahwa pemerintahan masih belum memiliki jalan yang jelas menuju kemenangan. Anda, Pak, yang gagal bukan pria dan wanita yang berada di garis depan itu. Bukan pria dan wanita yang menjunjung kehormatan mereka dengan penuh martabat. Tapi jika tidak ada strategi kemenangan, Mereka dalam bahaya. Para pemimpin mereka telah mengecewakan mereka. Sekarang, Iran telah memperingatkan bahwa mereka akan membalas jika fasilitas nuklir mereka diserang lagi. Namun sementara itu, Iran terus menyerang sekutu-sekutu Ayres-REC di seluruh wilayah, khususnya Yordania, Kuwait, dan Yordania. Militer Yordania mengatakan 6 rudal ditembakkan oleh Iran ke arah negara tersebut. IDF mengatakan tidak ada rudal yang ditembakkan ke Israel meskipun terdengar ledakan di kota Eilat di selatan yang dekat dengan perbatasan Yordania. Oleh karena itu, Israel sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya, sementara Washington memutuskan apakah akan memperuncing konflik lebih jauh atau mengejar usulan gencatan senjata. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita bersama Dana Strahl, mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Timur Tengah, serta Direktur Riset di Washington Institute for Near East Policy. Dana, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News. Saya ingin memulai dengan arahan terbaru dari Presiden Trump. Ia berulang kali mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan. Sekarang ia mengatakan semuanya sudah diatur. Untuk setiap serangan terhadap kapal di Selat Hormuz, satu jembatan atau pembangkit listrik akan diserang. Seberapa penting arahan ini? Seberapa besar perubahan ini secara operasional? Pertama-tama, salah satu tantangan dengan pernyataan dan ancaman Presiden Trump adalah ia secara konsisten membuat ancaman seperti ini dan kemudian tidak menindaklanjutinya. Yang jelas, dia berpikir apa yang dia lakukan adalah meningkatkan retorika, dan itu akan membuat rezim Iran mundur. Dan kita telah melihat secara konsisten selama berbulan-bulan bahwa ancaman saja justru dibalas dengan lebih banyak ancaman dari Teheran. Kedua, Amerika Serikat sebenarnya sudah memperluas serangannya hingga menyasar infrastruktur ini, terutama di sekitar pelabuhan Bandar Abbas. Yang terjadi adalah jembatan, rel kereta api, dan sebagainya, semuanya memang ditargetkan pada infrastruktur logistik yang memungkinkan militer Iran dan IRGC untuk memasok ulang diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya militer AS sudah menyerang target-target seperti ini. Berkaitan dengan itu, apa strategi yang kita lihat di dalam dan sekitar Bandar Abbas? Anda membicarakan tentang infrastruktur ini, yang pada dasarnya memutus akses kota pelabuhan di pesisir Iran ini. Apakah kita kemungkinan akan melihat eskalasi itu meningkat, atau setidaknya meluas ke kota atau pulau lain? Mungkin, jika eskalasi militer ini terus berlanjut. Yang Senko mengatakan dan menjelaskan bahwa dalam serangan-serangan yang telah mereka lakukan selama 11 malam terakhir, serangan mereka dirancang untuk melemahkan infrastruktur dan kemampuan yang digunakan Iran untuk mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Jadi radar pesisir
gudang-gudang Bandar Abbas yang merupakan pelabuhan penting ini, yang memungkinkan banyak ancaman yang kita lihat berasal dari Iran. Ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, seiring berlanjutnya dan meluasnya ke infrastruktur logistik di sekitar pelabuhan, dan bahkan lebih jauh ke dalam Iran, target-target tersebut, pertama, juga memiliki implikasi penggunaan ganda sipil. Ini bukan hanya menghukum kemampuan militer atau kapabilitas asimetris Iran. Dan yang kedua, kita sudah melihat Iran merespons dengan memperluas cakupan serangan militer mereka. Jadi pabrik desalinasi, Aqaba, dan Yordania, dan sebagainya. Jadi seiring hal ini meluas, apakah kedua belah pihak mampu mengendalikan eskalasi atau tidak? Meminimalkan dampak terhadap warga sipil. Menurut saya itu adalah pertanyaan besar yang masih terbuka. Apakah ada tanda-tanda bahwa eskalasi militer ini benar-benar memengaruhi posisi negosiasi rezim sama sekali? Ya, ada laporan yang saling bertentangan tentang hal ini. Menurut saya, hal yang unik dari situasi kita sejak MOU hingga sekarang adalah kita masih memiliki mediator aktif di balik layar yang mencoba mencari tahu apakah ada jalan keluar. Dan cara-cara bagi Amerika Serikat, pemerintahan Trump, dan rezim Iran untuk mundur dari siklus eskalasi yang sedang terjadi saat ini. Dan ada laporan bahwa pihak Iran telah mengajukan beberapa proposal tertentu. Dan melihat perilaku Iran di masa lalu, bahkan sebelum perang ini, gagasan bahwa mereka mengajukan proposal yang menguntungkan mereka dan menawarkan jalan keluar bagi Amerika Serikat seharusnya tidak mengejutkan. Dan kami dengar dari pejabat pemerintahan Trump adalah bahwa proposal-proposal ini tidak ada nilainya dan tidak benar-benar menyelesaikan masalah nyata yang mendesak saat ini, yaitu desakan Iran untuk mengendalikan lalu lintas di Selat Hormuz dan mengancam kawasan. Dan jika Iran tidak akan mundur dari hal-hal tersebut, saya tidak melihat pemerintahan Trump akan mengambil jalan diplomasi saat ini. Jadi jika Amerika Serikat meningkatkan tekanan militer ini dan memperbesar eskalasi, pada titik mana Anda melihat mereka akan beralih ke Israel atau sekutu regional lainnya di Teluk untuk benar-benar membantu memberikan tekanan militer lebih besar kepada Iran? Ini menurut saya adalah area yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang bisa kita lihat adalah bahwa Iran cukup berhati-hati dalam menghindari penyerangan terhadap Israel sampai saat ini. Dan karena sebagian besar pasukan Amerika Serikat sekarang tidak lagi berada di sisi timur Tengah, tetapi berbasis di Yordania, Arab Saudi, dan Israel, dan rezim telah berusaha untuk menargetkan dan menghukum pasukan militer Amerika Serikat atas apa yang mereka lakukan. Saya rasa mungkin hanya masalah waktu sebelum Israel terlibat dalam hal ini, tapi bagi Iran, mereka tahu apa kemampuan IDF. Mereka tahu betapa menghancurkan dan seriusnya serangan-serangan itu ketika Amerika Serikat dan Israel bersama-sama menyerang Iran pada puncak kampanye tersebut. Dan itu pasti akan memberikan lebih banyak konsekuensi bagi Iran. Jadi pada saat ini, mereka telah dengan hati-hati membatasi serangan militer mereka agar tidak mememai Israel. Ketika kita melihat daftar target yang masih tersisa di Iran, kita mendengar Presiden Trump sekali lagi mengancam akan menargetkan Gunung Pickaxe. Apa yang sebenarnya akan dilakukan dalam operasi seperti ini, terutama dalam hal menyerang dan menargetkan kompleks terowongan bawah tanah di sebelah fasilitas nuklir itu? Jadi yang kita ketahui tentang Gunung Pickaxe adalah, seperti yang Anda katakan, tempat itu terkubur sangat dalam di bawah gunung. Jadi ini adalah fasilitas yang diperkuat, sangat mirip dengan operasi yang dilakukan Amerika Serikat tahun lalu selama perang 12 hari. Ketika mereka bergabung dengan operasi Israel untuk menargetkan Fordo dan Natanz. Jadi pertama-tama, militer Amerika Serikat tentu saja memiliki kemampuan dan amunisi untuk menargetkan dan menghancurkan Gunung Pickaxe jika Presiden Trump memutuskan atau berkomitmen untuk melakukan hal ini dan menindaklanjuti ancamannya. Dan yang kedua, dalam hal target-target militer lainnya, masih ada ribuan target militer lainnya. Jadi selain Gunung Pickaxe, CENTCOM bisa melanjutkan kampanye ini selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Dana Strong, senang sekali Anda bersama kami di II24 News hari ini. Terima kasih telah berbagi wawasan ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Nah, Teluk terus menanggung beban serangan Iran. Warga Kuwait sedang melakukan penghematan listrik setelah serangan Iran terhadap fasilitas listrik dan air. Siren serangan udara kembali berbunyi di Bahrain saat kerajaan tersebut mencegat gelombang serangan Iran lainnya. Bahrain menjadi markas kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun kemitraan keamanan itu juga membuat pulau tersebut menjadi sasaran berulang kali. Untuk membahas lebih lanjut, kami sekarang bersama Fatimah Al-Halbi, Direktur Urusan Teluk di Syaraka yang bergabung bersama kami dari Manama. Fatimah, terima kasih banyak telah bersama kami di I24 News. Saya ingin mulai dengan menanyakan apakah Anda bisa menggambarkan beberapa hari terakhir berdasarkan pengalaman Anda. Iran mengklaim sedang menargetkan pangkalan militer Amerika. Tetapi seperti apa kehidupan di Bahrain bagi seorang warga sipil saat ini?
Terima kasih telah mengundang saya. Tentu saja hidup belakangan ini menjadi tidak terduga. Kami tidak pernah menyangka bahwa kami akan menjalani hari-hari ketika sirene berbunyi. Hampir setiap hari, rudal dan drone terbang di atas rumah kami. Ini bukan kehidupan yang biasa kami jalani di Bahrain. Dan seperti yang kamu katakan, Iran mengklaim bahwa mereka menyerang pangkalan Amerika. Bahrain itu sangat kecil dan sangat padat penduduk. Kamu bisa melihat dan mendengar segalanya dari titik manapun di Bahrain, kamu tahu. Dan sayangnya, sebagian besar waktu, targetnya bukan ke arah pangkalan Amerika. Mungkin 90% menurut pendapatku, tidak ditujukan ke pangkalan Amerika. Dan kami bisa melihatnya dari rumah kami sendiri. Dan dimanapun di Bahrain, kamu bisa melihat rudal dan drone Iran menuju ke tempat-tempat berbeda mengenai fasilitas energi di Bahrain. Target sipil, rumah-rumah, dan beberapa hotel. Seperti yang sudah Anda sebutkan, Iran sudah menargetkan infrastruktur sipil ini, meskipun mereka mengklaim tidak melakukannya. Sekarang, hari ini, Iran semakin memanaskan retorikanya. Setidaknya secara terbuka mengancam akan menyerang jembatan dan infrastruktur energi di seluruh wilayah. Bagaimana Bahrain mempersiapkan kemungkinan ini? Apakah ada persiapan yang sedang dilakukan? Pihak berwenang Bahrain sejak awal telah mengaktifkan sirene melalui ponsel dan juga di jalan-jalan. Dan kami memiliki banyak instruksi tentang apa yang harus dilakukan jika sesuatu seperti itu terjadi. Tapi sejujurnya, kami sangat percaya pada pemerintah kami, pada kepemimpinan kami dan pada sistem pertahanan kami. Kami telah melihat berapa banyak misil dan drone yang menyerang Bahrain berhasil dicegat. Dan sejujurnya, mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan kami memiliki kepercayaan dan keyakinan penuh kepada mereka untuk terus membela tanah air kita. Ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Bagaimana rakyat Bahrain ingin perang ini berlangsung dan benar-benar berakhir? Sejujurnya, begitu banyak orang yang merasa sangat takut karena melihat rudal dan drone setiap hari ingin semua ini segera berakhir, sekali dan untuk selamanya. Dan menurut saya, karena Iran tidak pernah menepati janji mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, begitu banyak orang, jauh lebih banyak, yang sebenarnya menginginkan militer Amerika mengakhirinya sekali dan untuk selamanya. Untuk mengakhiri rezim kejam ini yang terus menyerang Bahrain dan wilayah Teluk lainnya. Apakah Teluk masih terpecah dalam menanggapi serangan Iran ini? Kita telah melihat perbedaan respons di antara negara-negara Teluk. Tetapi sekarang ketika Iran terus memperluas serangannya, sepertinya apakah kita melihat beberapa negara Teluk semakin bersatu? Sejujurnya, kita melihat hal ini terjadi jauh lebih sering sekarang, di mana negara-negara Teluk benar-benar bersatu dan berdiri bersama. Sejak awal, kamu bisa melihat setiap negara Teluk mengutuk dan mendukung setiap negara yang diserang. Mungkin belakangan ini lebih banyak ke Kuwait dan Bahrain dibandingkan negara Teluk lainnya. Dan kamu bisa melihat seluruh negara Teluk benar-benar bersatu dengan Bahrain dan Kuwait. Tapi menurutku beberapa negara Teluk punya strategi yang berbeda tentang bagaimana menyikapi serangan-serangan itu, kamu tahu. Fatima Al-Halbi, terima kasih banyak sudah bersama kami di II24 News dan berbagi perspektif tentang apa yang sebenarnya terjadi di Bahrain saat ini. Terima kasih. Terima kasih.